اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa dalam kebaikan dalam thalabul ilmi. Sebelumnya saya meminta maaf karena keterlambatan. Manusia berencana, tetapi kadang takdir berkata lain. Jadi tadi di daerah kota hujannya lumayan deras. Kemudian sambil menunggu kok ya ada panggilan alam. Pas berangkat ternyata bensinnya habis. Waktu mampir pom bensin, Pak bisa bayar pakai kris nggak Pak? Oh nggak bisa, soalnya nggak bawa dompet, cuma bawa ini tadi, cuma HP. Akhirnya nyari warung, nah dapatlah warung bisa kris. Lalu di tengah jalan ternyata hujan lagi cukup deras. Akhirnya jalannya pelan-pelan. Tetapi barakallahu fikum, semoga ibu-ibu semua, bapak yang hadir menanti dari tadi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi thalabul ilmi. Amin. Kata Nabi SAW, barang siapa keluar dari rumahnya untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, fahuwa fisabilillahi hatta yarji', maka dia dalam fisabilillah sampai dia nanti pulang ke rumahnya. Inilah diantara keutamaan menuntut ilmu. Masalahnya saya belum tahu keutamaan mengajarnya apa nih. Jadi panjenengan dapat pahala fisabilillah, saya wallahu a'lam. Semoga buat yang ngajar juga ada amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang sampai kepada pembahasan makna syahadatain part yang kedua. Makna syahadatain, sebelumnya kita sudah membahas mengenai asyhadu an la ilaha illallah dan sebagian dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang asyhadu anna Muhammad sudah dibahas sebagian di catatannya, kalau tidak salah sudah ya sebagiannya. Bahwa beliau adalah orang Quraisy, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sudah sampai situ ya. Lalu beliau itu dilahirkan di Mekah, diutus di Mekah, lalu beliau berhijrah ke Madinah dan dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan kita untuk menziarahi beliau. Amin ya rabbal alamin. I'tiqad atau keyakinan mengenai Allah dan juga kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ilmu akidah itu disebut sebagai bagian akliyah. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya adalah bagian dari akliyah. Apa Bu? Akliyah. Akliyah. Apa makna akliyah atau akliyat? Artinya keimanan yang bisa dinalar oleh akal.
Kalau seseorang itu punya akal sehat, lalu dia mau membuka hatinya, mencari agama yang benar, siapa zat yang berhak untuk disembah, siapa orang yang patut untuk diimani, maka dia akan menemukan bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa, dan Nabi Muhammad SAW itu memang pantas untuk menjadi seorang rasul. Jadi nggak butuh dalil. Kalau orang ateis atau orang Yahudi, orang Nasrani, mereka dikasih ayat Quran, dikasih hadis sahih, mau sahih apapun, sahih Bukhari Muslim, nggak mempan. Karena mereka dari awalnya kan nggak beriman sama Al-Quran, nggak beriman sama hadis. Bagaimana kemudian berdialog dengan mereka, mengajak mereka masuk Islam? Melalui dialog akal. Jadi ada seorang misionaris Belanda yang dia ini awalnya mau mencari-cari kelemahan Islam, mencari-cari aib Nabi SAW. Itu ada videonya di YouTube, saya lupa tapi namanya. Nanti mungkin bisa dicari, misionaris Belanda masuk Islam. Dia kemudian mempelajari sirah Nabi SAW. Orang Kristen mempelajari sirah. Dan ternyata dia kemudian ketika mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi SAW itu terkagum-kagum, bahkan gak ada celah bagi dia untuk menghina Nabi SAW. Justru beliau atau orang ini malah terbuka hatinya. Orang ini gak mungkin orang biasa. Jadi kalau kita mau membuka hati, mau mempelajari Nabi, seandainya kita tidak beriman, kita mulai dari nol, kita pelajari sirah Nabi SAW. Karena sirah Nabi itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Orang-orang di zamannya juga menilai bagaimana karakter Nabi, tumbuh kembangnya Nabi Muhammad sejak kecil, dari bahkan orang tuanya itu diketahui. Dalam sejarah itu diketahui, mereka semua tahu. Makanya ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, waktu itu Kaisar Romawi di bagian timur. Heraklius yang saat itu dia bertahta di negeri Syam, diadukan tentang adanya orang yang mengaku sebagai nabi. Maka Abu Sufyan sebagai pedagang Quraisy, saudagar Quraisy, itu ditanya tentang bagaimana menurutmu tentang dia, tentang apakah ditanya sama Heraklius, apakah dia anak seorang raja? Bukan. Apakah dahulu orang tuanya begini dan begitu, orang kaya? Bukan. Dan sebagainya ditanya. Bagaimana akhlaknya? Apakah dia pernah berbohong? Apakah dia berusaha mencari-cari kekuasaan? Abu Sufyan menjawab dengan kejujuran, Muhammad itu akhlaknya bagus, nggak pernah berbohong. Yang diajarkan adalah menyambung silaturahim. Yang diajarkan adalah memberi makan orang miskin, mengesahkan Tuhan dan sebagainya. Kata Abu Sufyan, waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Kata Abu Sufyan, seandainya bukan karena ada orang-orang Quraisy di belakangku, beliau itu kan memang pemimpin rombongan orang-orang Quraisy saat itu, niscaya aku akan berbohong. Beliau nggak berani bohong, soalnya kalau beliau bohong, pasti orang-orang Quraisy akan memandang rendah dia. Orang ini bohong soal Muhammad. Maka dia karena wibawanya, karena gengsinya, dia jawab jujur apa adanya, padahal dia memusuhi Nabi SAW. Nah, jadi secara akal kalau kita mau mempelajari betul-betul berfilsafat istilahnya gitu ya, makanya saya dulu kuliahnya itu kuliah akidah filsafat. Akidah itu kita mempelajari, memperkokoh keimanan. Lalu dalam bidang filsafatnya kita berusaha untuk bisa berdialog dengan kalangan-kalangan non-muslim
tentang bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain nanti ilmu filsafat itu juga bisa untuk mengolah dan memajukan suatu peradaban. Ala kulli hal, tentang ini istilahnya adalah dalam ilmu akidah itu akliyah, karena bisa dinalar oleh akal. Lalu yang kedua nanti ada bagian sam'iyat atau ghaibiyat istilahnya. Sam'iyat itu adalah hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh akal, yang kita menerimanya dari pendengaran, sam'iyat. Makanya sam'iyat berasal dari kata sami'a yasma'u sam'an, artinya pendengaran. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sam'iyat yang didengar, atau ghaibiyat hal yang gaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu gaib, tetapi dia bisa kehadirannya, keberadaannya bisa dinalar oleh akal. Di pertemuan yang lalu kalau nggak salah kita sudah bahas ya secara akal, secara singkatnya, bahwa di alam itu ada yang namanya pola, ada yang namanya kode. Kalau pola bisa aja terjadi muncul tetapi karena ketidaksengajaan. Tetapi kalau kode itu pasti disengaja. Kode itu ciri-cirinya adalah membawa pesan. Maka kalau orang sadar, loh, di alam ini, bahkan jangankan di alam, di dalam diri kita itu ada kode-kode. Contohnya DNA. DNA kita itu kalau dicek darahnya kan, kita ke lab, diambil darahnya, DNA-nya itu dicek. Nanti dari DNA itu, data itu akan terlihat. Dia membawa pesan. Oh, ini asam urat. Oh, ini diabetes, kolesterol. Oh, ini nanti punya penyakit menular. Oh, bisa nanti penyakit turunan dan sebagainya. Maka DNA kita itu membawa kode, membawa pesan. Dan setiap pesan pasti ada yang menuliskannya. Inilah salah satu secara mendasar kenapa Tuhan itu ada. Nanti pertanyaannya kalau di filsafat itu, oke, kita sepakat Tuhan itu ada, tetapi ada berapa Tuhan misalnya. Terus nanti ada dialog sampai kesimpulan pada Tuhan itu esa. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tadi akliyat. Sam'iyat atau ghaibiyat itu adalah hal-hal yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah kita sepakat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad itu tidak pernah berdusta, Muhammad itu tidak pernah belajar membaca dan menulis, Muhammad itu tidak pernah belajar mengenai umat-umat terdahulu, tetapi ternyata beliau membawakan atau menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah. Dan beliau gak pernah berbohong dan sebagainya, gak pernah terbukti berbohong. Maka Nabi SAW kita percayai seluruh apa yang beliau sampaikan, baik dalam syariat hukum maupun keimanan hal-hal yang gaib. Apa di antara hal-hal yang gaib? Yang pertama adalah mengenai azab kubur. Kegaiban yang pertama dalam yang kita akan temui setelah kehidupan di dunia itu adalah azab kubur atau nikmat kubur. Azab dan juga nikmat kubur. Jadi ini adalah di antara bentuk keimanan kita dan kepercayaan kita kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak sekali riwayat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan
Lalu tiba-tiba Nabi SAW meletakkan 2 pelepah kurma di atas kuburan masing-masing. Para sahabat yang menyertai beliau bertanya, kenapa ya Rasulullah? Dan di sini menunjukkan Nabi itu sering ziarah kubur. Ada banyak sekali riwayat Nabi menziarahi kubur para sahabat beliau maupun keluarga beliau, sendirian maupun bersama-sama, di siang hari maupun di malam hari. Rasulullah itu sering berziarah kubur. Lalu ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Yang pertama, dia disiksa karena sembarangan ketika buang air kecil, gak peduli ada najis terciprat kemana-mana, gak peduli istinjaknya sudah benar atau tidak, sehingga ternyata ketika dia beribadah ada yang salah, ada yang belum sah karena pakaiannya najis mungkin. Lalu yang satu lagi, dia sedang diazab karena dahulu dia ketika di dunia memelihara seekor kucing, dikurung, nggak dikasih makan, nggak dilepas juga, tetapi dikurung dan nggak dikasih makan. Akhirnya dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan azab kubur ini adalah gambaran yang dihukum itu biasanya adalah dosa-dosa yang kecil-kecil terlebih dahulu sebelum yang besar. Maka hukuman di kubur misalnya disampaikan Nabi itu tadi dosa-dosa kita kepada binatang, belum dosa sama manusia. Bagaimana kalau misalnya kita menzalimi manusia, mengambil hak orang lain, mengkorupsi, dan misalnya kemudian kita menipu orang, makan harta yang haram dan sebagainya. Masalah sama binatang saja diperhitungkan, dan azab kubur itulah permulaan saja. Begitu juga tadi masalahnya adalah istinja gak benar, sehingga ada najis, sehingga mungkin ada ibadah-ibadah yang tidak sah. Itu baru masalah istinja. Belum lagi soal dosa-dosa yang lain, itu masih dikubur. Nanti yang lebih besar, wa min waraihi adzabun syadid wal a'yadzu billah. Semoga Allah melindungi kita semua dari azab kubur dan juga azab neraka. Azab yang lebih dahsyat itu adalah nanti setelah kita dibangkitkan dan dibawa ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, satu hari Utsman bin Affan itu juga menziarahi kubur. Ini dilakukan oleh para sahabat juga. Kemudian kalau beliau ziarah kubur itu, beliau sering menangis. Ditanya oleh sahabat, wahai Utsman, kamu ini ahli Quran, sering baca Quran. Kalau kamu baca ayat-ayat tentang neraka, tentang azab, tentang apa, kok kayaknya nggak nangis? Sahabat-sahabat yang lain nangis, tapi kamu giliran azab, giliran mampir ke kuburan malah menangis. Kenapa wahai Utsman? Kata Utsman bin Affan, sesungguhnya kubur ini adalah pintu permulaan. Barang siapa yang dihukum di sini, maka yang setelahnya akan lebih berat, dan barang siapa yang diberi kenikmatan di sini, yang setelahnya akan lebih nikmat. Maka beliau sangat takut akan adanya atau akan mendapatkan siksa kubur. Itu sekelas Utsman bin Affan yang ahli Quran, wafatnya sambil membaca Al-Quran, syahid. Beliau sodakohnya gila-gilaan, amal jariahnya luar biasa. Masih ngeri juga terhadap azab kubur. Ini azab kubur. Yang kedua adalah nikmat kubur. Di antara nikmat kubur adalah dilapangkannya kuburan dan diberikannya cahaya, ditemaninya dengan orang-orang baik, dikunjunginya dengan atau bersilaturahim juga dengan hamba-hamba yang baik. Jadi alam barzakh itu tidak sesempit di 2 kali 1,5 meter itu ya. Alam barzakh itu adalah alam yang lain. Nah, kemarin ada guru kita yang wafat dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yarham, Kiai Haji Muhammad Jazir ASP. Beliau itu sebelum meninggal
beberapa waktu, mungkin sekitar 2 pekan atau 3 pekan sebelumnya, itu beliau pernah bermimpi. Lalu mimpinya beliau itu pengen beliau ceritakan. Maka beliau memanggil 7 orang saksi dan sambil direkam supaya beliau nggak dibilang, atau supaya kalau ada yang menceritakan, oh ini mengada-ngada, Ustadz Jazir nggak pernah bilang gitu, enggak. Ada 7 saksi yang hadir, sama ada rekamannya. Saya dikirimin Ustadz Salim Afilah rekamannya. Beliau cerita saat itu beliau ketika kesehatannya memburuk, itu beliau bermimpi. Lalu di mimpinya itu beliau dikasih tahu sama seseorang yang ngajak, yang nuntut, ini adalah alam barzakh. Kata Kiai Jazir, yang saya lihat itu alam barzakhnya itu banyak taman-tamannya, ada beberapa rel kereta api katanya. Lalu saya di sana ketemu sama beberapa jamaah Masjid Jogokarian yang sudah meninggal. Dan salah satunya beliau sebut, kalau nggak salah namanya Mas Toto, Allah yarham. Dan beliau adalah warga biasa pada umumnya, tetapi beliau ahli jamaah. Jadi beliau menyampaikan, kata beliau, saya sebenarnya ketemu sama beberapa, tapi yang saya pengen sebutkan adalah orang ini. Maksudnya beliau sadar mungkin nggak semua orang itu bisa derajatnya begitu tinggi, harus jadi muadzin yang sholat di awal waktu terus, harus ke masjid terlebih dahulu, ahli qiyamul lail, atau mungkin ulama kah dan sebagainya. Beliau ngasih contoh, ini orang biasa tetapi ahli jamaah, nggak ketinggalan sholat 5 waktu. Dan itu beliau ketemu dalam kondisi yang baik, memakai baju berwarna biru kata beliau. Dan itu apa yang disampaikan oleh Kiai Jazir itu saya pahami, atau saya baru mengerti tentang firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bentar, saya lupa nomor ayatnya. Saya sebutkan ayatnya dulu biar gak dikira Ustadznya lupa. Lupanya nomor ayatnya masih ingat. Tatanazzalu. Nah, surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Ini intinya jamaah yang dimuliakan Allah. Orang yang beriman dan dia istiqamah itu akan Allah hadirkan malaikat yang memberikan kabar gembira kepada mereka. Jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan pada kalian. Kami adalah pendamping kalian di dunia dan di akhirat. Di sana kamu akan temukan apa yang kamu sukai, dan di sana akan kamu temukan apa yang kamu inginkan. Ini adalah karunia dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Intinya, saya ketika mendengar cerita beliau, saya kayak persis seperti ayat ini. Pertama, dikasih tahu, kamu jangan takut soal kematian, soal alam barzakh. Buat ahli istiqamah, alam barzakhnya itu bagus. Wala tahzanu, jangan juga bersedih terhadap yang ditinggalkan. Wa abshiru bil jannah, dikasih tahu tempat tinggalnya. Lalu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kata para ahli tafsir, para malaikat itu akan menemani ahli istiqamah di dunia dan di akhirat. Di dunia ketika dia menjelang meninggal, lalu nanti juga ditemani di alam barzakh, lalu nanti juga akan ditemani ketika dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya masing-masing. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di sana kamu temukan apa yang kamu senangi. Jadi saya pernah waktu itu menjenguk Kiai Jazir 1 tahun yang lalu. Ketika itu beliau agak ngedrop, saya mampir ke rumahnya. Saya itu ngelihat
beliau itu banyak melihara burung dara, burung merpati. Kata Kiai Jazir di mimpi itu beliau itu punya majelis namanya majelis merpati. Jadi pengajian tetapi habis pengajian makan-makan nasi merpati. Kayak gitu kata beliau. Fiha ma tashtahi. Jadi apa yang kita senangi di dunia selagi itu adalah hal baik, itu akan kita temukan juga insyaallah di alam kubur, di alam barzakh. Beliau ahli istiqamah dalam dakwah, dalam sakit beliau tetap dakwah, pergi kemana-mana. Padahal sakit, naik kursi roda tetap dakwah. Maka di alam kuburnya beliau juga punya majelis. Beliau sampai berwasiat, seandainya saya sehat, kita adakan majelis merpati ini 1 kali sebulan di Masjid Jogokarian. Tapi qadarullah beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hambanya tentang kondisinya di alam barzakh. Dan banyak sekali kisah-kisah orang-orang soleh itu yang Allah kasih kabar gembira terlebih dahulu. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan tadi yang beliau syahid dalam kondisi membaca Al-Quran. Saat itu beliau juga berpuasa. Beliau cerita ke istrinya, jadi itu beliau lagi puasa sunnah. Saya tadi bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Kata Nabi, nanti kamu akan berbuka bersama kami dalam surga, bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan lain sebagainya. Banyak kabar-kabar gembira orang-orang yang istiqamah sebelum beliau meninggal dunia. Ini diantara yang pertama, itu tadi azab dan juga nikmat kubur. Yang kedua adalah su'alul malakain munkar wa nakir. Pertanyaan dua malaikat munkar dan juga nakir, semua ditanya, baik yang mukmin maupun yang kafir. Oh ya, ini alam barzakh itu bukan berarti harus di dalam kubur ya. Maka ada orang-orang yang misalnya mungkin ditanya, bagaimana kalau dia meninggalnya tenggelam di laut tidak ditemukan, atau jasadnya dibakar, dikremasi, atau misalnya dihancurkan, dicincang-cincang dagingnya, kasih makan burung misalnya. Apakah itu tidak mengalami alam barzakh? Semua tetap mengalami barzakh karena ini sudah alam yang lain. Dulu kita di alam ruh, lalu alam dunia, nanti alam barzakh, lalu alam akhirat. Di sana akan ditanya munkar nakir tentang keimanannya, yaitu siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitabnya, apa agamanya. Lalu nanti juga akan dijawab sesuai dengan kondisi keistiqomahannya di dunia. Jadi walaupun kita sudah tahu nih pertanyaannya apa, jawabannya bagaimana yang benar, nanti jawaban kita adalah sesuai dengan bagaimana sikap kita di dunia ini. Apakah kita membenarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut atau membenarkan jawaban-jawaban tersebut, atau justru ternyata perilaku kita menyelisihi. Siapa Tuhanmu? Allah. Misalnya kita tahu nih di dunia, tetapi kita tidak pernah misalnya menjalankan sholat, tidak pernah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan Allah sebagai olok-olokan misalnya. Atau siapa nabimu? Kita tahu Muhammad, tetapi sunnah-sunnahnya kita hinakan. Kita anggap nabi kita begini dan begitu. Kita meninggalkan apa yang beliau perintahkan dan kita melakukan apa yang beliau larang. Menyelisihi, berbeda dengan apa yang menjadi lisan kita. Akan tetapi pertanyaan munkar dan nakir ini dikecualikan dari 3 orang. Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Yang kedua adalah anak-anak yang meninggal sebelum dia balik. Jadi anak-anak itu kondisinya khusus karena mereka belum melakukan dosa. Kalaupun salah tidak dianggap sebagai dosa. Kalau dia berbuat baik, diajarin sama orang tuanya, nak sholat, nak
belajar sedekah, nak belajar puasa, dia dapat puasa, dapat pahala, tetapi kalau salah nggak dapat dosa. Dan yang ketiga adalah syahidul ma'rakah, orang yang mati syahid di medan perang. Berbeda syahid di medan perang dengan syahid karena sakit atau karena tertimpa bangunan atau karena tenggelam atau karena kebakaran. Itu disebut Nabi SAW sebagai syuhada juga. Tetapi para ulama menyebutkan bahwa ini disebut sebagai syahidul akhirah, orang yang syahid tetapi itu dapat kedudukan istimewa di akhirat. Adapun syahid dunia itu adalah orang yang meninggal di medan perang. Maka nanti ada beberapa perlakuan khusus dari pengelolaan jenazahnya yang berbeda. Ini azab kubur, nikmat kubur, lalu pertanyaan dua malaikat. Setelah itu adalah hari kebangkitan, yaitu ketika keluarnya kita dari alam kubur setelah kita dihidupkan kembali. Ini kita mesti mengimani bahwa suatu saat kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu poin yang sering dijadikan olok-olok oleh orang-orang kafir. Mereka bertanya, "Aiza mitna wa kunna turaban, a inna lafi khalqin jadid." Mereka bertanya, apakah kalau kami sudah mati lalu menjadi tanah, apakah kami akan diciptakan kembali jadi makhluk lagi? Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka mendustakan, kufur terhadap perjumpaan dengan Tuhan mereka. Nah, ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di yaumil akhir. Jadi nanti di hari kiamat itu ada malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala. Di sana dunia itu hancur, seluruh makhluk mati. Lalu malaikat Israfil itu meniupkan kembali sangkakala, maka seluruh makhluk itu menjadi hidup kembali. Seluruh makhluk akan dihidupkan kembali. Kita, orang tua kita, leluhur kita, anak-anak kita, dan semuanya akan dihidupkan kembali. Ini namanya adalah al-ba'ats. Maka kalau kita misalnya mendengar yaumul ba'ats, hari kebangkitan, itu adalah fase pertama dari alam akhirat. Jadi tadi alam barzakh isinya adalah antara nikmat atau azab. Atau pertamanya diazab kemudian mendapat nikmat, itu juga bisa. Kalau misalnya keluarganya memohonkan ampun untuk dia, memberikan sedekah atas nama dia, mendoakan terus kepada dia, kepada si mayit ini, maka bisa saja Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuni dosa-dosanya dan Allah berikan nikmat dalam kubur mereka. Setelah itu akan berpindah ke alam yang baru, yaitu alam akhirat, dan fase yang pertama adalah al-ba'ats, dikumpulkan manusia. Fase yang kedua adalah al-hasyr. Maka kita misalnya pernah mendengar namanya padang mahsyar, tempat dikumpulkannya manusia. Jadi pertamanya dibangkitkan di tempat mereka meninggal dunia, dan setiap manusia itu dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Lalu nanti mereka akan digiring oleh para malaikat untuk ke mahsyar. Pada hari itu bumi sudah berbeda, langit sudah berbeda. Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Lupa lagi nomor ayatnya. Yauma tubaddalul ardu, surat Ibrahim ayat 48. Hari di mana, ini dalil supaya nanti gimana kita dikumpulkan? Banyak pohon, nanti gak cukup manusia. Nah, ini udah beda.
Jangan ditanya nanti buminya bulat atau datar. Nggak usah ditanya, pokoknya beda lah pokoknya ya. Hari di mana bumi sudah diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit. Jadi nanti nggak ada yang kehalangan gunung, kehalangan bangunan dan sebagainya. Karena pada hari kiamat itu, hari kiamat dalam artian jadi hari kiamat ini ada beberapa definisi. As-sa'ah. Definisi yang pertama supaya kita nggak bingung. Karena dulu ketika saya belajar saya bingung. Tetapi setelah saya baca-baca lagi, oh ternyata ada dua. Kiamat yang pertama ini kiamat dunia. Yang kedua, lalu kiamat yang kedua adalah kiamat akhirat. Kiamat dunia terbagi menjadi dua. Kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil adalah kematian seseorang, kematian kita itu adalah kiamat. Lalu kiamat yang besar adalah kehancuran dunia. Nah, kalau kita baca misalnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu kehancuran dunia. Itu adalah kiamat kubra. Atau ketika kita membaca surat Al-Qiyamah, La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Terus sampai pada ayat فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. Lalu atau misalnya kita membaca surat At-Takwir, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, itu ayat-ayat tentang kiamat, itu adalah kiamat dunia, akhir dunia, kiamat kubra. Lalu nanti ada kiamat di akhirat, itu adalah maknanya qiyam. Qiyamah itu dari kata qiyam artinya berdiri, yaitu manusia ketika mengantri untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga disebut sebagai yaumul qiyamah. Tadi setelah ba'ats dibangkitkan, hasyr dikumpulkan di padang mahsyar, kata sebagian ulama itu nanti adalah di negeri Syam, cuman luasnya sudah direntangkan, nggak ada lagi laut, nggak ada lagi pulau-pulau, cuman daerah pusatnya adalah di negeri Syam. Lalu nanti fase al-qiyamah, tadi setelah ba'ats, hasyr, qiyamah tadi itu adalah berdirinya manusia itu ya. Dimulai dari dibangkitkannya manusia dari kuburnya sampai nanti dimasukkan ke dalam surga atau neraka, ini juga bisa disebut sebagai fase al-qiyamah. Mulai dari dibangkitkan manusia sampai nanti masuk surga atau neraka, itu adalah hari kiamat. Karena manusia semuanya berdiri, gak ada yang duduk leha-leha, gak ada yang tiduran, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salah satu keutamaan berkurban, nanti kita di hari kiamat boleh naik tunggangan hewan kurban. Kalau kurbannya onta, naik onta. Ustaz, gimana kalau kurbannya ayam? Nah, kurban ayam ini adalah pendapat yang sangat lemah, tidak ada dasarnya. Nggak boleh kurban pakai ayam, nanti repot juga di hari kiamat, ayamnya kecil. Itu salah satu fadilah. Atau nanti ada hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat ini nanti semua manusia tidak ada yang berpakaian, tidak ada yang beralas kaki, kecuali orang-orang yang ihram, meninggal dalam keadaan ihram, dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam memakai ihram. Atau syuhada itu mereka, pakaian perang mereka ketika mereka syahid, itulah pakaian mereka, menunjukkan apresiasi dari Allah atas perjuangan mereka. Lalu juga ada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan karunia, di antaranya orang tua yang anak-anaknya penghafal Al-Qur'an,
menghafal Al-Quran itu sendiri dan sebagainya. Itu mereka diberikan pakaian kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi pada umumnya manusia tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, nah memang itu gak malu? Nanti kalau inceng-incengan piye?" Kata Nabi SAW, semua manusia sibuk sama dirinya masing-masing. Di sini ibu-ibu ada yang pernah di sidang apa enggak, Bu? Di sidang majelis hakim, pengadilan. Belum ada. Saya pernah di sidang. Dulu pas mau menikah itu. Karena saya menikah di bawah umur. Itu harus di sidang dulu itu. Sambil antri, kita nggak peduli sama urusan orang. Aduh, nanti ditanya apa ya sama hakim? Nanti boleh apa nggak ya, dapat izin atau nggak ya? Ya, sibuk sama diri kita masing-masing. Apalagi nanti di yaumil akhir kita melihat orang-orang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu persatu, lalu ada yang celaka, maka kita sangat ketakutan akan kondisi kita. Maka gak sempat kita ngincengi aurat orang. Apa bahasa Indonesia nginceng? Ngintipin ya. Gak ada yang seperti itu. Nah, saya pernah mencatat mengenai hisab. Man husiba faqad uziba. Ini tadi kiamah, semua manusia itu berdiri sambil antri. Itu fasenya dalam sebagian riwayat disebut kurang lebih 50.000 tahun. Wah, itu ngeri. Karena manusia ada berapa banyak? Kita nungguin satu persatu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullun wa yawmal qiyamati wa kulluhum atuhu yawmal qiyamati farda. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam, dan setiap manusia mendatangi Tuhannya pada hari kiamat. Hari kiamat yang dimaksud di sini adalah hari kiamat akhirat. Yaumal qiyamati farda, semuanya datang sendiri-sendiri. Nggak bisa kita bawa backingan. Nggak bisa kita, Ustadz tolong temenin Ustadz, atau ustazah. Oh, nggak bisa. Semua tanggung jawab amal masing-masing. Maka kita juga dalam beribadah, makanya nanti di hari kiamat itu semuanya nafsi-nafsi. Bahkan para nabi juga nafsi-nafsi. Semuanya mikirin dirinya masing-masing. Nabi Adam waktu itu manusia takut sekali, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam riwayat disebutkan, begitu menunjukkan haibahnya, menunjukkan keagungannya sehingga manusia sangat ketakutan. Lalu mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Nabi Adam, tolong berikan syafaat kepada kami, wahai Nabi Adam." Kata Nabi Adam, "Sesungguhnya aku gak pernah melihat Allah menampakkan keagungannya yang seperti ini. Dan sesungguhnya aku dahulu pernah melanggar perintah Allah ketika dilarang untuk mendekati pohon, ternyata aku dekati. Aku gak berani untuk melobi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sama aku, sana ke sama Nabi Nuh. Dia adalah Rasul pertama dan juga kekasih Allah. Maka umat manusia datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga, aku aja gak bisa nyelamatin anakku aja kufur, mau nyelamatin kalian. Jangan sama aku, sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga nafsi-nafsi, semua urus dirinya sendiri. Saya dulu pernah di dunia itu pernah bohong 3 kali. Bohong 3 kali aja takut. Nabi, kita sudah bohong berapa kali? Bohong ke orang tua, bohong ke suami, bohong ke anak, bohong ke tetangga, teman. Enggak itu. Nabi Ibrahim takut. Jangan ke saya, sama Nabi Musa aja. Nabi Musa juga sama Nabi Isa aja. Nabi Isa juga, dan dalam riwayat Nabi Isa sama sekali tidak menyebutkan dosa. Nabi Musa bilang, saya dulu di dunia pernah membunuh orang gak sengaja. Jangan sama saya, aku juga bawa dosa. Sama Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam bilang, aku belum pernah melihat Allah
menampakkan keagungan yang seperti ini? Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat walam yazkur dzamban, Nabi Isa enggak menyebutkan satu dosa pun. Enggak ada dosanya, dia takut. Pergilah kepada Muhammad, semoga dia bisa memberikan syafaat. Maka para manusia ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, isfa' lana, berikan syafaat kepada kami, minta supaya Allah enggak marah sama kami. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, maknanya kurang lebih, aku menyimpan doa mustajabku untuk momen ini. Maka beliau kemudian bersujud di depan pintu surga, bersujud kepada Allah, bersujud terus memohon kepada Allah sampai kemudian Allah berfirman kepada Nabi SAW, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' was'al tu'ta. Angkat kepalamu wahai Muhammad dan berikanlah syafaat kepada orang yang kamu kehendaki, dia akan dapat syafaat, dan mintalah kepada aku, kamu pasti akan diberi. Maka beliau kemudian memberikan syafaat kepada umat manusia. Dalam hadis, kalau kita misalnya nanti ke Raudhah, ziarah ke makam Nabi SAW, ada tulisan syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Itu adalah hadis Nabi SAW. Syafaatku itu aku peruntukkan untuk para pelaku dosa-dosa besar di antara umatku. Jadi syafaat beliau itu adalah buat hamba-hamba yang nggak soleh, yang amalannya ala kadarnya, atau dia soleh tapi ternyata banyak dosa juga, akhirnya kesolehannya hangus. Nabi SAW menyiapkan syafaat itu saking cinta dan kasihnya beliau kepada umat ini, bahkan kepada ahlul kabair, pelaku dosa besar, itu aja dimintakan syafaat oleh Rasulullah SAW. Itulah di antara hari kiamat. Lalu nanti ada hisab. Hisab itu juga adalah di antara rangkaian di hari kiamat, Yaumul Hisab. Maka disebut juga Yaumul Hisab, hari kiamat itu hari dihitungnya amal. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man husiba faqad uziba. Barang siapa dihisab oleh Allah, dia telah diazab oleh Allah. Barang siapa yang dihisab, dia pasti diazab. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah berikan kita keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Ketika mendapatkan hadis ini, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya. Ibunda Aisyah ini pintar, kritis. Ya Rasulullah, tapi di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Orang-orang beriman akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang yasira, ya hisab yang mudah. Katanya kalau dihisab pasti diazab, tapi orang beriman hisabnya mudah. Kata Nabi SAW, innama huwal arad. Hisaban yasira, hisab yang mudah itu adalah ketika kita ditampilkan amalannya di dunia. Kamu dulu begini. Kamu dulu begini. Kamu dulu di dunia hadir majelis taklim, majelis duha al-bayan, berangkat walaupun hujan-hujan, nungguin ustadznya setengah jam. Sabar kamu, alhamdulillah. Itu ditampilkan seperti itu, hisaban yasira, mudah. Dosa-dosanya di-skip sama Allah, gak dibahas. Itu adalah hisaban yasira. Dosa-dosanya ditutupi sama Allah. Jadi wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Kaffiru as-sayyi'at di cover. Cover itu kan ditutup ya. Bed cover artinya penutup kasur. Jama orang Indonesia di translate jadi koper. Nah, tas yang buat nutup itu berasal dari kata cover dari kufur. Kufur itu bahasa Arab artinya menutup, aslinya kufur. Nah, ada kesalahan-kesalahan yang diampuni oleh Allah, ada kesalahan-kesalahan yang dihapus oleh Allah,
ada kesalahan-kesalahan yang ditutup sama Allah. Itulah kesalahan yang tidak dibahas ketika dihisab. Jadi cuma ditampilkan yang bagus-bagusnya aja. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, ditutupi nggak dibahas. Itu adalah hisaban yasira. Semoga Allah berikan kita hisab yang mudah. Amin. Walakin man nuqisha faqad udzib. Akan tetapi barang siapa yang dipersoalkan urusannya di dunia, maka dia telah diazab. Barang siapa ketika dihisab ternyata dibahas kesalahannya. Dulu kamu kenapa nggak sholat? Wah, udah. Itu akan ketakutan. Atau ditanya, kamu dulu pakai buat apa rezekinya? Kamu dulu pakai buat apa kendaraannya? Kamu dulu bagaimana? Apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang aku beri? Itu kalau Allah sudah seperti itu mempersoalkan diri kita, maka kita sejatinya sudah diazab. Ada orang yang berusaha berbohong kepada Allah, ya Allah, aku dulu engkau kasih harta, lalu aku sedekahkan untuk mengharapkan ridhomu ya Allah. Padahal Allah adalah zat yang maha tahu. Maka Allah kemudian berfirman, kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong, niatmu seperti itu. Kamu dulu sedekah supaya dibilang dermawan, dan kamu mendapatkan gelar itu dari orang-orang. Wahai malaikat, seret dia ke neraka, maka dia dilempar ke neraka. Nauzubillah. Ada orang yang mati syahid. Kamu dulu ngapain di dunia? Ya Allah, saya dulu berjuang untuk memuliakan agama. Kamu bohong. Kamu dulu berjuang supaya kamu dianggap pahlawan. Kamu sudah disebut oleh orang-orang sebagai pahlawan, maka kamu gak dapat pahala dari Allah, dari sisiku. Wahai malaikat, lempar dia ke neraka. Ada lagi satu lagi. Dalam satu riwayat dia adalah qari'ul Quran, pembaca Al-Quran. Dalam riwayat yang lain adalah alim, orang yang ahli ilmu, memiliki ilmu. Katanya, ya Allah, engkau dulu anugerahkan kepadaku ilmu dan juga Al-Quran, maka aku pakai untuk berdakwah, aku pakai untuk mengajar, aku pakai untuk membaca Al-Quran siang dan malam saat orang-orang tertidur. Kata Allah, kamu bohong. Kamu dulu melakukan itu semua supaya disebut sebagai alim, supaya disebut sebagai qari, dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Wahai malaikat, lempar dia ke dalam neraka. Maka faman nuqisha faqad udziba. Barang siapa dipersoalkan sama Allah, udah pasti jadi azab. Atau ada juga hamba-hamba yang dipersoalkan sama Allah tapi dia diampuni. Tetapi azab itu sendiri adalah ketika dia dihisab. Jadi ketika kita dibawa ke persidangan, kan panjenengan belum pernah disidang. Semoga tidak pernah punya masalah hukum. Amin. Saya dulu pernah disidang. Ada jaksa, bukan jaksa, ada hakim 5 hakimnya. Ditanya-tanya berbagai ini, kamu kenapa mau menikah muda? Nggak ada ini kan, nggak ada masalah dan sebagainya, udah siap segala macam. Kita ditanya-tanya saja di majelis sidang seperti itu deg-degan, ada takut, ada khawatir salah menjawab, ada khawatir nanti hakimnya ngasih keputusan yang nggak kita harapkan. Nah, jadi definisi azab itu nggak harus masuk neraka. Azab itu adalah segala sesuatu yang tidak mengenakan yang dirasakan oleh hamba karena kemaksiatannya. Azab itu adalah segala sesuatu yang tidak mengenakan dirasakan oleh hamba disebabkan kemaksiatannya. Maka dihisab seperti itu. Ada pendosa banyak kalau kita bahas riwayat-riwayat itu, ada hamba yang sudah sangat takut. Dia banyak sekali dosa-dosanya. Dan gak ada amal solehnya. Amal dosa semua. Dia sudah sangat ketakutan.
aduh celaka aku masuk neraka, banyak banget dosaku, nggak ada amal solehnya. Tiba-tiba ini disebut sebagai hadisul bitaqah, hadis kartu. Tiba-tiba di timbangan amal baiknya turun selembar kartu. Lantas timbangan amal baiknya itu lebih berat daripada seluruh dosa-dosanya. Dalam kartu tersebut ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata para ulama, ini adalah kondisi orang yang tadinya kafir, lalu dia masuk Islam, dia belum sempat beramal saleh dalam Islamnya, hanya ada amal salehnya hanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan syahadatnya itu dosa-dosanya terampuni. Tapi dia dihisap dulu, dia takut dulu, ngerasa ketakutan itu saja, deg-degan, khawatir, itu saja sudah merupakan bagian dari azab. Nah, tadi hisab, lalu ada sawab. Sawab tadi adalah pahala, lalu ada azab, lalu ada mizan. Mizan itu timbangan. Ini mungkin akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan yang berikutnya. Mungkin nanti ada neraka, ada sirat, ada haud, ada syafa'ah, ada syurga. Dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala makanin wala jihah, tanpa menyerupai makhluk, tanpa tempat, tanpa arah. Jadi melihat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kita melihat kepada teman, kepada ustadz, kepada tokoh dan sebagainya, berbeda. Nah, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator untuk mungkin ada yang tanya jawab. Tapi mungkin tidak usah terlalu banyak karena bentar lagi waktunya menjemput anak. Ya, sama Ustaz, saya juga tugasnya menjemput anak ini. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa kemudian materi pertama yang harus disampaikan ke semua generasi, termasuk generasi kita menuju ketuaan kita, itu adalah akidah gitu ya. Karena apa gunanya beramal soleh banyak ketika kemudian niatnya belum benar gitu ya Ustaz ya. Kemudian ketakutan, kekhawatiran tidak muncul seperti itu, maka akan sia-sia amal kita semuanya. Nah, banyak yang terpukau Ustaz ya, atas materinya, bukan terpukau atas ini, tapi konten materinya terlalu menampar-nampar kita semuanya. Bahkan saya melihat ada beberapa ibu yang meneteskan air mata, yang mungkin karena mengetahui usia kita itu kan, kalau usianya Rasulullah itu kan 60 sampai 70 ya Ustaz. Nah ini kayaknya yang usia udah 50 ke atas agak ketar-ketir lagi. Ya, tapi enggak cuman 50 ke atas, tapi saya sendiri yang 30-an merasa istighfar lagi, astagfirullah, mencoba untuk segera memperbaiki diri lagi di masa-masa yang akan datang. Ibu boleh bertanya, monggo. Yang pertama, siapa yang ingin bertanya? Apa saking terpukaunya dengan materi bingung yang mau ditanyakan ini? Ustazah Aisyah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, satu ya Ustaz ya. Satu gitu, saya yang ingin bertanya gitu. Tadi kalau semua dirinci, yang ada memang takut Ustaz mendengarkan penjelasan Ustaz itu. Rasa yang muncul itu bukan rasa bahagianya gitu, tapi rasa, duh saya posisinya nanti di mana begitu ya ketika di hari penghisaban. Nah, sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dengan akannya dosa, dan sepertinya tidak akan mungkin terlepas dari dosa, namanya manusia pasti akan banyak godaannya begitu. Bagaimana menjalani hidup ini untuk tetap seimbang antara rasa takut dan rasa harap. Artinya jangan sampai kemudian rasa takut yang mendominasi ini menjadikan kendala kita untuk tidak yakin atas amal-amal kita gitu. Atau bahkan jangan sampai kemudian yang terbalik, kita terlalu sum'ah, terlalu sombong dengan amal soleh yang sangat banyak, ternyata itu di mata Allah tidak ada nilainya. Jadi bagaimana hidup dengan merasakan adanya keyakinan bahwa kita punya harapan untuk kemudian diperkenankan kehadiran kita di hadapan Allah, tapi kita juga tidak pernah melupakan bahwa kita nggak boleh merasa cukup dengan amal-amal kita. Artinya ada
rasa takut yang tetap akan dimunculkan, tapi seimbang, tidak salah satunya yang nantinya mungkin bisa membengkokkan rasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz, itu yang mungkin saya tanyakan. Wallah. Antara al-khauf war raja, antara rasa takut dan juga rasa optimis, percaya diri, apalagi kita sebagai seorang mukmin. Kita sebagai seorang mukmin itu harus bersyukur, harus menjalani keimanan kita, amal saleh kita dengan bahagia. Kita senang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk talabul ilmi, untuk belajar. Kita senang ketika Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kita untuk salat 5 waktu. Kita senang ketika Allah kasih kesempatan kita untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Itu harus dijaga rasa bahagianya, rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kebahagiaan itu harus dijaga. Rasa percaya diri itu tetap harus dijaga. Karena kita orang Islam, orang beriman, orang yang meletakkan dahi kita ke tempat sujud untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dijaga. Tetapi di sisi lain kita juga masih ada rasa khawatir, rasa takut akan adanya amal-amal yang tidak diterima, akan adanya dosa-dosa yang belum terampuni, akan adanya hal-hal yang belum bisa kita jalani sebagaimana semestinya. Maka nanti akan lahir sikap kita sebagai orang yang beriman itu, salatnya atau ibadahnya itu berusaha untuk maksimal dilaksanakan dengan bahagia, dengan tenang, dengan rasa syukur, penuh kesyukuran kepada Allah. Tetapi setelah melaksanakan salat kita juga kemudian beristighfar. Maka itulah yang dilakukan Nabi SAW. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar 3 kali, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kemudian kita juga menjaga doa-doa kita, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, memohon kepada Allah agar Allah berikan kebahagiaan kita di dunia, di alam kubur sampai di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Dan itu kita jalani dengan berusaha terus memperbaiki diri. Jadi kita mesti memahami tadi terkait dengan amal soleh itu ya. Amal soleh itu memang punya banyak ujiannya. Ujub, sum'ah, atau hubus syuhrah, ingin dikenal, senang kalau dikenal orang-orang. Apalagi ujiannya orang dai gitu. Misalnya seperti saya, itu ujiannya banyak. Jangan dikira kalau ustadz itu udah kayak nabi nggak ada dosa ya. Niatnya pasti benar segala macam, pasti tetap ada ujian-ujian. Dan itu, tetapi di sisi lain, orang yang memiliki ilmu dituntut, disuruh ngajar. Orang seperti saya nggak boleh ilmunya disimpan-simpan, dosa saya. Harus ngajar, berangkat ngajar. Dalam masalah apapun, mau bahas soal akidah atau temanya buat anak muda dan sebagainya, itu ngajar harus disampaikan. Karena kalau nggak diajarkan, banyak orang lagi dalam ketidaktahuan, kita yang tahu nggak menyampaikan, kita juga dosa. Tetapi dalam proses penyampaian juga ada ujiannya, soal niat, soal segala macam. Nah, misalnya untuk orang seperti saya nggak boleh mengandalkan, apalagi berbangga dengan apa yang saya lakukan. Walaupun orang tadi misalnya dipuji, wah materinya menggugah, wah alhamdulillah sampai kepada kami. Iya, itu kan panjenengan yang jadi yang menerima materi, dapat ilmu, alhamdulillah. Saya sebagai yang menyampaikan bisa jadi karena tadi dikasih pujian, senang, berarti aku udah bagus ya. Akhirnya malah rusak niatnya. Maka panjenengan dapat ilmunya, saya bisa dapat dosanya kalau tidak dijaga. Solusinya adalah, kalau saya baca kitab-kitab
Tanbihul Muqtarrin. Ada kitab itu ulama, nama syekhnya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau itu orang Mesir. Saya pernah berziarah ke makam beliau. Sebelum saya ke Mesir, saya membaca kitab beliau namanya Tanbihul Muqtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Karena kadang amal soleh kita itu bisa menipu diri kita. Kita aman, aku udah banyak sedekah, udah gini, udah dakwah, udah ini. Itu bisa menipu kita. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa jangan mengandalkan, apalagi berusaha membawa ini sebagai amalan andalan kita di hadapan Allah, amalan yang dilihat manusia, yang didengar manusia. Tetapi kita harus punya amalan yang gak diketahui oleh siapapun kecuali antara kita dengan Allah saja. Dan itu amalan betul-betul kita sembunyikan sebagaimana kita menyembunyikan maksiat kita. Dan kita kalau punya maksiat gak pengen orang tahu kan? Kita juga harus punya amalan yang jangan sampai orang lain tahu. Jadi disimpan betul amal soleh ini, betul-betul ya Allah, ini aku pengen membawa ini untuk nanti menghadap Engkau. Semoga dengan amal solehku ini Engkau ridha sama aku. Entah itu sholat malam beberapa rakaat, entah itu sedekah beberapa rupiah, entah itu kita diam-diam membantu saudara kita, tetangga kita, teman kita. Kita sampaikan, jangan sampai ada yang tahu, kamu gak usah cerita-cerita dapat dari siapa dan sebagainya. Atau kita ngasihnya diam-diam. Ada orang-orang itu yang kalau sedekah, dia tahu ini tetangganya butuh, tetapi nggak dibawa, apalagi dikasih di depan umum, apalagi di videoin, dibikin konten, enggak. Saya pernah tahu ada orang yang kalau sedekah bantu tetangganya itu, uang ditaruh amplop, dilempar di waktu subuh ke dalam kolong ini, pintunya. Udah nggak ada yang tahu. Siang dikasih juga nggak tahu siapa yang memberi, dan orang lain juga nggak ada yang tahu karena dia di waktu malam, waktu subuh. Nah ini amalan yang kita jadikan, ini kita bolehlah. Insya Allah ini aku coba jaga betul-betul rapat, serapat mungkin, jangan sampai ada orang yang tahu. Sebagaimana aku nggak senang kalau maksiatku ketahuan, aku juga nggak senang amalku ini ketahuan. Jadi ini yang kita jaga betul-betul. Kita tetap berdakwah, kita tetap melakukan amal soleh sebagaimana mestinya. Kita bersyukur Allah kasih kesempatan kita untuk berbuat baik, tetapi jangan merasa cukup. Kita harus punya tadi amalan-amalan rahasia seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup menenangkan batin kita yang tadi agak dominan rasanya, rasa khawatir, yang mungkin merasa lebih banyak dosanya daripada amal soleh. Jadi harus seimbang ya Ustadz, nggak boleh nangis tiap hari ingat dosanya begitu. Harus bersyukur bahwa ternyata Allah masih mengizinkan di ujung-ujung usia kita bertobat dan beramal soleh. Dan kemudian tadi salah satu yang saya catat, meskipun ada amal yang dilihat manusia sebanyak apapun itu, maka berusaha untuk beramal soleh terkait amal yang tidak ada satupun manusia yang melihat, untuk menjaga keistiqomahan kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bisalat, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Hamad, semoga kepulangannya berjalan lancar, selamat sampai rumah, dan insya Allah semoga nanti ada pertemuan kembali ya Ustadz bersama Ustadz, walaupun tidak bisa seminggu sekali, tapi paling tidak sebulan sekali atau 1 bulan setengah sekali bisa berjumpa dengan Ustadz, karena materinya luar biasa terkait akidah ini memang kami butuhkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz. Dan kita lengkapi pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.